balik lagi sama aku, Tiara Ristarina, dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1 Channel 24007. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah, yang merupakan tugas dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelum kita lanjut videonya, teman-teman ada yang sudah tahu belum? Apa itu program kerja komite sekolah dan bagaimana sih sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu, yuk simak videonya sampai akhir ya. Baik semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Yang pertama, ada pengertian program kerja komite sekolah. Program kerja komite sekolah adalah sebuah rancangan kegiatan yang disusun oleh komite sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama program kerja ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota komite, orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah lainnya. Yang kedua, ada tujuan program kerja komite sekolah. A. Meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program yang mendukung proses pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan sarana prasarana sekolah. B. Meningkatkan partisipasi masyarakat, melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. C. Meningkatkan transparansi, yakni membuka akses informasi kepada seluruh anggota komite dan masyarakat mengenai pengelolaan sekolah. Yang D. Meningkatkan kerjasama, yaitu membangun kerjasama yang baik antara komite sekolah, guru, kepala sekolah, dan juga orang tua siswa. Yang ketiga, ada contoh kegiatan dalam program kerja komite sekolah. Yang A. Pada bidang pendidikan, dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan guru. Yang kedua, dengan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler siswa. Yang ketiga, mengadakan lomba-lomba akademik dan non-akademik. Selanjutnya, yang B. Bidang sarana dan prasarana, dapat dilakukan dengan menggalang dana untuk perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana sekolah. Ada pula yang C. Bidang keuangan, yakni dapat dengan melakukan menyusun anggaran dan laporan keuangan komite sekolah, menggalang dana dari berbagai sumber, dan melakukan audit terhadap penggunaan dana komite sekolah. Yang D. Bidang komunikasi, yakni dapat dilakukan dengan mengadakan rapat komite secara berkala, menyebarkan informasi kepada anggota komite dan orang tua siswa melalui berbagai media. Selanjutnya yang keempat, ada sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Kerjasama antara sekolah dan komite sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sistem kerjasama ini dibangun berdasarkan prinsip saling mendukung, saling menghormati, dan saling percaya. Selanjutnya yang kelima, ada bentuk kerjasama, yakni A. Rapat bersama, melakukan rapat secara berkala untuk membahas program kerja, evaluasi, dan pengambilan keputusan. B. Pembagian tugas, yakni membagi tugas dan tanggung jawab antara sekolah dan komite sekolah. Yang C. Koordinasi, yaitu melakukan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program kerja. Yang D. Evaluasi bersama, yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja. Adapun yang keenam yaitu manfaat kerjasama. Yang A. Peningkatan efisiensi, tugas dan tanggung jawab dapat dibagi secara merata. Yang B. Pengambilan keputusan yang baik, keputusan diambil secara bersama-sama berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Yang C. Peningkatan partisipasi masyarakat, masyarakat merasa terlibat dalam pengelolaan sekolah. Yang D. Peningkatan mutu pendidikan, tercapainya tujuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, ada hambatan dalam kerjasama. Yang A. Kurangnya komunikasi. Komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan miskomunikasi dan konflik. Yang B. Perbedaan kepentingan. Terkadang muncul perbedaan kepentingan antara sekolah dan komite sekolah. Yang C. Kurangnya pemahaman peran masing-masing. Kurangnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat menghambat kerjasama.
Adapun yang ke-8, solusi yang dapat dilakukan. Yang A, membangun komunikasi yang efektif melalui rapat-rapat rutin, pertemuan informal, dan saluran komunikasi lainnya. Yang B, menyusun kesepakatan bersama, membuat kesepakatan tertulis mengenai tugas, tanggung jawab, dan mekanisme kerjasama. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas anggota komite, yaitu melalui pelatihan dan pengembangan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu program kerja komite sekolah dan sistem kerjasama yang baik antara sekolah dan komite sekolah sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya kerjasama yang solid, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi kita kali ini. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk Sobat Edukasi semuanya ya. Untuk men-support channel ini, Sobat Edukasi bisa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman terdekat kalian ya. Sampai jumpa!